warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Gunari SPD. Saya dari SMP Negeri 3 Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya merupakan mahasiswa PPG Reteker dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek uji kinerja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video saya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Kabarnya sehat. Walaupun Bapak lihat ada beberapa meja kosong. Ya, tadi mana nih temannya? Pulang bulan ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan praktek lagi ya. Jadi tolong diperhatikan, diikuti. Tapi sebelumnya untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas mungkin doa. Sudah siap. Kita belajar mengenai sudah berdoa Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan send dulu. Tolong diperhatikan. Adinda saya Ahmad Rizky Abi Balik Ali Apares Farman Sulfadil Widya Agustina. Jadi Bapak akan mengulas lagi materi yang sebelumnya itu yang pernah kita pelajari ya. Jadi materi pada hari ini tindak lanjutnya itu memang kita melaksanakan pembelajaran di model ya. Tapi hari ini kita akan kasihkan teorinya saja dulu ya. Mungkin ada nanti kita akan sedikit praktek di gambarnya. Di depan kalian sudah ada tampilan dari PPT yang sudah Bapak buat. Jadi nanti disimak baik-baik PPT-nya ini ya. Tolong yang penting silakan dicatat ya. Nah, kita akan melaksanakan ice breaking ya. Kalian bisa lihat di situ kira-kira gambar siapa itu? Di balik gambar ini gambar siapa? Beliau ini adalah seorang pemain bola ya, dari luar negeri. Dulu waktu sebelum dia hijrah ke luar negeri, dia sempat tinggal di Indonesia bekerja sebagai itu pekerjaannya kita tidak tahu di Indonesia itu pekerjaan apa. Ada yang tahu? Yang pemain bola Argentina tadi malam main. Messi. Ya, tapi kalian belum tahu kan pekerjaan Messi apa di Indonesia? Pak. Kita lihat. Ternyata Messi dulunya tidak sebagai sepak. Ya. Kita masuk ke materi. Jadi sini ada pembentuk dasarnya itu jadi satu memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Jelas? Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan menggambar model. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip dalam menggambar model. Yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur dalam menggambar model.
Yang keempat, mengidentifikasi teknik dalam menggambar model. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan di sini adalah yang pertama pengertiannya, terus prinsip-prinsipnya, unsur dan teknik dalam menggambar model. Gitu. Nah, Widya, tolong dibaca. Menggambar model objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi Proporsi. keseimbangan dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Jadi itu ya, menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menemukan objek. Jadi sebelum kalian menggambar, tentukan dulu objeknya apa yang mau kalian gambar, ya. Jadi tidak ada sembarang di gambar aja, misalnya ada HP gitu kan gambar, tapi dibuat dulu anunya, objeknya itu apa, seperti itu. Ya, ada bermacam objek, yaitu yang pertama hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun, seperti itu ya. Sampai di sini paham? Paham. Kerjakan, ya. Ini yang KTP-nya. Kalian nanti tinggal memberikan centang, ya, contekan pada awal prinsip dalam model. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Yang kedua apa? Proporsi. Yang ketiga, yang keempat, Kesatuan. ya, jadi ada berapa prinsip itu, ada berapa tadi? 4. Empat, ya. Jadi sebelum kalian kerjakan pekerjaan yang Bapak bagikan, Bapak akan jelaskan dulu komposisi itu apa, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan itu apa ya. Silahkan dilihat, perhatikan. Jadi kalau kalian misalnya ingin tahu nih, yang pertama apa nih? Komposisi apa? Simetris. Sarman baca. Yang nyari Sarman. Gambar diletakkan pada posisi keseimbangan antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Ya, jadi benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang, ya. Tuh, komposisi simetris itu benda-benda yang kita letakkan di depan kita misalnya kan, harus sama. Jadi posisinya tuh harus seimbang. Jadi antara sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakangnya itu harus sama. Jadi sehingga seimbang kelihatannya. Terus untuk selanjutnya adalah komposisi komposisi asimetris. Jadi komposisi asimetris itu baca, Firman, nyari. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi keseimbangan dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Ya, jadi setelah keseimbangan ada kesatuan. Lia, baca Lia. Kesatuan adalah kesatuan dalam gambar sehingga benda-benda yang disebut satu sama lain memiliki kesan dua kebenaran dan atau objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Ya, jadi kenapa ini disebut kesatuan? Ya, kenapa disebut kesatuan? Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Jadi ini kita lihat lingkaran ini, gambar ini tidak terpisah, dia
kumpul jadi satu seperti ini ya. Saya disebut kesatuan. Dan ada kedalaman, misalnya nih dari kedalaman itu nih yang terlihat gelap ya, posisi yang dari kalau kita lihat itu lihat gelap di kedalamannya. Nah, di bawah ada contoh gambar yang tidak sesuai dengan kesatuan. Ya, yang sesuai dengan kesatuan di sini yang mana? Yang mana? Yang A atau B? Ya, jadi yang sesuai dengan kesatuan itu yang A karena di posisi ini apa? Botol ini berjauhan dengan benda-benda yang lain. Jadi itu namanya kesatuan. Itu. Selanjutnya, berikutnya kita tunggu dulu. Kalian selesaikan dulu LKPD-nya, silakan dikerjakan LKPD. Waktunya 15 menit ya. Itu paling lama waktunya. Ya, kalau kalian tadi sudah lihat gambar yang Bapak tayangkan di depan, kalian pasti paham ya. Ya, tinggal dicontreng aja. Mana? Pilih. Yang mana yang mana proporsi, mana keseimbangan, mana kesatuan. Tinggal dicontreng saja. Ya. Waktu 15 menit itu terlalu lama juga waktu. 5 menit juga selesai. Apalagi kalian baru saja menyaksikan tadi kan. Jadi pasti tahu seperti itu. Sudah? Nah. Akhirnya kita kembali ke panggil. Apalagi harga siang itu Bapak kita juga sudah pukul ke depan, yang dari belakang ke depan, kasihkan ke temannya, jadi dua dan Bapak ambil di depan saya. Jadi tadi kalian sudah dicoba mengisi sudah kita pelajari biasa, kita akan sudah menentukan. Ini dari depan kalian sudah bisa lihat ini adalah prinsip menggambar model ya. Ada proporsi, timbangan dan kesatuan. Bapak suruh kalian untuk menentukan mana gambar yang sesuai proporsi, yang gambar sesuai timbangan, mana gambar yang sesuai kesatuan. Ini nomor 1 itu kira-kira apa jawabannya? Kesatuan. Ya, jadi itu ya. Terus yang kedua
yang tahu di depan ini gambar siapa? Yang betul jawab Bapak kasih hadiah. Hadiah namanya. Dulu kita lihat dulu apakah ini betul Meme? Tidak jadi Bapak kasih hadiah. Lanjut ya. Ya, sebelum kita lanjut ke KPD berikutnya, Bapak akan bahas lanjutannya. Apa nih? Bacaannya apa nih? Ini baca ini. Menyaring ini. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa menggambar model itu membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur. Ya, di dalam menggambar itu ada unsur-unsurnya, ada garis, ya. Yang pertama ada garis, ada gelap terang, bentuk, dan tekstur. Jadi ya seperti itu. Setelah kita membahas masalah unsur, ya, jadi kalian bisa lihat di situ ada berapa tekniknya? 7. Jadi ada 7 teknik. Yang pertama apa? Teknik pointillis. Teknik pointillis. Bisa di apa yang dibaca? Apa yang membaca? Bisa Pak Sabri. Nah, Pak Sabri mana? Sabri baca Sabri. Pointillis adalah teknik menggambar bentuk yang dilakukan dalam menggunakan titik-titik secara berulang-ulang agar membentuk suatu objek gambar. Nah, teknik pointillis itu disebut juga dengan teknik titik-titik. Jadi ketika kamu menggambar, ya, misalkan kamu gambar kayak contoh nih, contoh lingkaran. Jadi ini, ya. Seperti ini. Kalau biasanya orang pointillis itu menggunakan spidol, jadi biar itu yang lebih jelas. Ini jika sudah terbentuk bentuknya, nanti garisnya dihapus. Jadi sisa mengikuti yang di luarnya saja lagi. Bentuk dengan titik-titik. Jadi sesuaikan gelap terangnya, ya, seperti itu. Sehingga menjadi dua. Ini seperti ini. Ini menggambarnya menggunakan teknik pointillis di titik-titik seperti itu. Benar. 5. Teknik muncul gosok adalah teknik gambar dengan menggosok media gambar hingga muncul efek gelap terang. Biasanya teknik ini diterapkan saat menggambar wajah manusia ataupun benda-benda lainnya. Nah, jadi teknik gusel, ya, disebut juga atau teknik gosok, ya. Ini gosok ini menggambar biasanya menggunakan pensil, ya. Pensil itu paling bagus untuk menggambar gusel karena ketika kamu gambar terus ini menghapus pakai tangan itu jadi kelihatan hitamnya itu tidak pekat tapi dia hitamnya menyebar seperti itu. Nah, teknik ini diterapkan untuk menggambar wajah manusia, ya.
Tidak. Perangkat adalah teknik menggambar bentuk atau teknik lukis yang mengandalkan sebuah Jadi tadi bahkan teknik yang menggunakan bentuk teknik lukis yang menggunakan sapuan cat yang lebih tebal. Jadi cat itu tebal ya. Mau lihat itu contohnya tuh bapak gambar di situ. Jadi ini 7 ya. Itu bapak menggunakan teknik lakat. Ada lihat jika sudah disapu lagi sama kuas biar agak tebal sehingga jelas itu sudah selesai. Jadi bapak selesai. Berharap kalian juga bisa. Ya kita sedikit dulu lah. Ini banyak ini. Gambar siapa nih? Bapak Tun. Iya. Kalian tidak? Apa ya? Apa Korea? Sini ya. LKPD yang kedua itu adalah ini berkelompok ya. Tadi jelas kalian mengamati di sana juga ada siapkan gambar. Saya lihat di depan ada gambar, ada sebuah gambar di depannya. Di kertasnya juga ada ya. Kalian mengamati gambar di atas. Ada 3 gambar. Tolong kalian sebutkan itu gambarnya. Bahan alat untuk menggambar itu apa ya, terus teknik yang digunakan itu apa, nama objek gambarnya apa, silakan ya sama gitu ya. Tulis jangan lupa namanya dulu. Perhatikan ya. Jadi ini kan gambar satu. Gambar satu itu alat, bahan dan alatnya apa? Ya, untuk gambarnya itu apa? Terus teknik lukisnya menggunakan apa nih yang nomor 1? Terus nama objeknya apa? Ini gambar apa? Sebuah gambar apa? Gitu. Ya? Apa itu namanya apa? Hah? Terus bahannya apa? Ini tekniknya tadi dari Bapak tadi sudah dijelaskan. Ya. Sudah Bapak jelaskan di depan. Tekniknya tadi. Nah, tapi yang Bapak ambil cuma tadi kan kalian lihat di situ ada 7 teknik. Tapi yang Bapak masukkan di sini cuma 3 teknik saja. Sedangkan ini ini apa saja? Mungkin ini waktunya 15 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, Bapak minta persiapan kelompoknya, ya. Nanti yang Bapak tunjuk, silakan berdiri dan perkenalkan diri masing-masing. Nah, baru biasa ketika kita menjelaskan kelompok ada salam dulu, baru kenalan diri, baru jelaskan itu. Jadi nanti kalian juga sebutkan saja. Bapak berdiri pertama kelompok.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taha. Dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Taha. Nama saya Fares. Nama saya Ilham. Nah, bukan nomor 1. Bahan dan alat. Nomor 1 cat air. Teknik lukis. Teknik akuarel. Nama objek gambar. Jalanan. Perpecahan. Nomor 2 bahan dan alat. Nomor 2 cat minyak. Teknik lukisnya. Teknik kuintilis. Nama objek dan gambar. Seorang wanita. Nomor 3 bahan dan alat. Pensil. Teknik lukis. Teknik doodle. Nama objek dan gambar. Hewan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk selanjutnya. Bahan dan alat krayon, kapas, pensil, teknik lukisnya dusel, nama objek gambarnya angsa. Sudah. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, jadi perhatikan tadi kalian baru saja mengerjakan tugas KBD di mana kalian diminta untuk menyebutkan ya, melakukan pengamatan terhadap suatu gambar. Lupa ada 3 gambar, sebenarnya ada 7 teknik, tapi di situ Bapak tulis cuma 3 teknik saja yang Bapak pilih. Kalian menyebutkan bahan dan alatnya, teknik lukisnya, terus nama objek. Sampai di sini sudah mengertikah kalian? Mengerti ya, Bapak. Harap kalian sudah mengerti, sudah dijelaskan. Terus untuk selanjutnya ada tugas kelompok lagi. Ini masih tugas kelompok, ya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan, tahu sudah apa-apa saja. Ini yang ketiga. Ini namanya adalah mapping, peta pikiran. Jadi peta pikiran, kalian di dalam peta pikiran itu kalian diminta untuk menggambar gambar model. Di dalam gambar model itu apa saja sih? Ya, apa saja? Nih, tulis nama kelompoknya ya. Di dalam menggambar model itu ada apa saja? Misalkan menggambar model itu kan ada unsur, objek, teknik, prinsip, komposisi. Nah, jadi disebutkan, masing-masing biar sesuai dengan kelompoknya tadi. Ya, unsurnya di dalam menggambar model itu apa? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kunci di depan, Bapak harap kalian mengerti ya. Objeknya apa saja? Ya, ada objeknya, terus tekniknya ada apa saja? Terus unsur-unsurnya apa? Dan prinsip komposisinya. Dan prinsip itu tadi ada berapa? Ada 4. Perhatikan, berhubung di situ ada cuma 20 blok ya, 20 kotak ya. Diusahakan
masing-masing menyumbang satu. Dan berarti tolong dikerjakan. Boleh, boleh. Kami aja di rumah. Dia lain nggak kerja, jadi temannya yang kerjakan, yang lainnya yang nggak bengong aja sendiri. Jadi semuanya kerja, dia kerja, semuanya kerja. Dah. Waktu sudah habis, silakan ke posisi masing-masing. Ya, nanti teknisnya kalian akan menyebutkan karena di situ ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 yang harus disebutkan di situ. Kelompok 1 dulu lah. Kelompok 1 sendiri. Silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kenalkan nama saya Lipari. Saya Nirwanda, saya Jumaidil. Sebutkan unsurnya apa? Musik ini menyebutkan unsur-unsur menggambar model. Unsur pertama, lidah, bentuk, garis, tekstur, dan gerak-gerak. Apakah betul? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini sudah paham? Sudah? Ya, jadi tadi kita sudah melakukan kerja satu kelompok ya. Jadi silakan diskusinya diatur lagi ya. Karena habis ini kita akan mengerjakan evaluasi. Bapak akan mengevaluasi apakah pengetahuan kalian tadi setelah Bapak jelaskan itu paham tentang yang Bapak jelaskan tadi. Jadi atur lagi mejanya seperti yang tadi. Ini ada 2 ya, ada 2 kerja yang harus dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Nah ini tidak boleh ngefek, harus kerjakan sendiri. Jadi sudah? Sudah.
Sudah Pak. Ya, 5 menit lagi ya. Saja kalian menyelesaikan evaluasi ya. Evaluasi yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir, dan di lembaran ini ya sudah dapatkan hasilnya ya. Jadi sepertinya kalian sudah paham. Di dalam gambar model itu ada beberapa tahapan, beberapa unsur penunjangnya ya. Contohnya adalah unsur, prinsip ya, terus apa lagi? Komposisi, tekniknya ya, ada objeknya. Objeknya apa saja? Ya. Jadi Armana, jadi unsur-unsurnya itu apa saja? Unsur-unsurnya yang tadi barusan tadi kamu pelajari itu apa saja? Unsur dalam gambar itu apa? Bentuk, garis, bidang, tekstur, gelap terang. Bentuk, bidang, garis, tekstur, gelap terang ya. Jadi itu ya. Terus ini prinsipnya apa saja? Prinsip-prinsipnya tadi. Satuan, proporsi, keseimbangan, komposisi ya. Terus Sarman, objeknya apa saja objeknya? Hewan, tumbuhan, manusia, benda-benda. Hewan, tumbuhan, manusia, benda-benda. Terus apa lagi? Komposisi. Si Dinda apa? Komposisinya apa saja? Asimetris, sentral, simetris. Yang tiga ya. Ya. Itu kalian nah, harapannya untuk pembelajaran ini kalian nanti ya kalian melakukan proyek dan gambar, kalian sudah betul-betul menguasai dan paham tentang teknik-teknik unsur-unsur alat dan bahan yang digunakan, terus objek-objek apa saja yang bisa dijadikan untuk menggambar model. Jadi mungkin hari ini cukup ya, Pak Nasar ya, hari ini cukup. Bapak sangat berterima kasih sekali atas waktunya ya, sudah kalian bisa menyempatkan untuk di sini ya, kami mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Ya. Silakan mungkin Bapak langsung akhiri di sini saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan pimpin doa. Yuk, siap. Ya. Sebelum kita perlahan baca dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Berdiri.